Tes 1, 2. Shalom. Puji Tuhan, karena waktu telah tiba, kita akan mulai ibadah kita. Saya ucapkan selamat malam, selamat berbakti, selamat beribadah. Kita menikmati persekutuan kita dengan Tuhan, dan kita serahkan segala kebutuhan kita, pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Dia adalah penolong yang sempurna. Kita bangkit berdiri. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah di hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Di saat susah dan senang, Tuhan memegang tanganku.
hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Di saat susah dan senang, Tuhan memegang tanganku. Tuhanlah yang menuntunku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah teguh, tanganku dipegang. Hatiku berserah, hatiku berserah padu, tanganku dipegang teguh. Kita berdoa. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu, biji mata-Mu, datang dalam bait-Mu yang kudus untuk beribadah kepada-Mu, menghadap Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, mempersembahkan puji-pujian, mendengar firman-Mu, dan menyerahkan segala sesuatu apa yang kami tidak mampu atasi. Tuhan pasti bisa mengatasinya, karena Allah jauh lebih besar dari pergumulan kami. Sehingga kami pulang, kami yakin pergumulan kami telah diselesaikan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Yang masih bergegas tibakanlah dengan selamat, sehingga tidak ada yang terhalang sampai, tapi Tuhan menuntun mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Kami usir kuasa setan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau enyah semua, pergi dari ruangan ini, dari hati pikiran kami. Darah Yesus menghancurkan. Dan biarlah Roh Allah dan kuasa-Mu melingkupi kami. Kami siap memuji-muji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan. Kuat, teguh hati. Saat hidup tidak ada kasih, mudah marah juga emosi, keras hati, sombongnya sangat tinggi. Segeralah kita introspeksi, apa yang salah di hidup ini. Mohon Tuhan memberikan kasih-Nya. Saat hidup dalam sukacita, semua lancar bebas hambatan, hati damai berkat-berkat melimpah. Kita harus tetap introspeksi, jangan lengah juga jangan sombong. Mohon Tuhan menetapkan kasih-Nya. Bertobatlah, kembali pada firman, masuk tergembala. 3 macam ibadah, berdamailah pada Tuhan dan pada
berkat, semua lancar bebas hambatan, hati damai berkat-berkat melimpah. Kita harus tetap introspeksi, jangan lengah juga jangan sombong. Mohon Tuhan menetapkan kasih-Nya. Bertobatlah, Kembali pada firman, masuk tergembala. 3 macam ibadah, berdamailah pada Tuhan dan pada sesama, menjadi kuat teguh hati. menjadi kuat teguh, menjadi kuat teguh hati. Kuat teguh hati, amin. Nah, selagi di dunia pasti banyak persoalan. Kalau sudah di sorga baru gak ada masalah. Mau sekarang nanti aja. Sudah enak kalau di sorga ya, tapi gak mau ya. Menghindar, menolak ya. Tapi itu hanya mengatur semua ya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan damai yang diberikan. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Kita pakai berdiri, kamu dengarkan firman Tuhan. Pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Rasakan kasih-Mu, Ku rasakan kasih-Mu. rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup menolong kita, menyembuhkan, memulihkan, memberikan solusi jawaban dalam semua pergumulan kita. Saya serahkan mimbar kepada pendeta muda Adas. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan pertolongan yang terjadi dalam kehidupan kami semua campur tangan Tuhan, dan Tuhan selalu Tuhan melihat pergumulan kami, selalu matamu Tuhan memandang kepada kami, matamu begitu tajam melihat kehidupan kami Tuhan, karena kami adalah mempelai perempuanmu Tuhan. Engkau selalu memandang kami, Engkau selalu mengasihi kami, dan biarlah bukti penyertaan-Mu kami dapatkan melalui firman-Mu, kuatkan kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dan jawaban atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian yang mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mendengar beberapa minggu ini, beberapa bulan ini kita mendengar tentang kemurnian hati yang bisa masuk ke dalam tahtanya Tuhan adalah mereka yang murni hatinya. Kita belajar dari mereka yang tidak murni hatinya dan juga ada yang murni hatinya. Tapi kita akan belajar dulu kepada mereka yang hatinya tidak murni. Seperti istri Lot. Istri Lot adalah salah satu contoh yang sangat bisa kita lihat bagaimana hatinya tidak murni. Lukas 17 ayat 32. Lukas 17 ayat 32. Lukas 17 ayat 32. Ya, kita baca bersama-sama. Ingatlah akan istri Lot. Ya, jadi ayat yang paling, bukan yang paling, tapi salah satu ayat yang singkat tetapi sungguh membuat kita harus waspada, karena ayat ini menginginkan supaya kita tetap waspada, jangan seperti istri Lot. Dalam Lukas tidak dijelaskan apa yang terjadi pada saat istri Lot melakukan sebuah kesalahan. Kesalahannya itu sangat sederhana, sangat kecil sekali, sangat ringan sekali kesalahan dari istri Lot, tetapi dari kesalahannya ada upah yang mencolok bagi istri Lot, yaitu dia menjadi tiang garam. Ya, tiang garam itu artinya buat sekarang adalah kehidupan yang tidak berguna bagi Tuhan, karena garam adalah salah satu untuk membuat masakan itu menjadi, ya, masakan itu ada rasanya. Tetapi ketika menjadi tiang garam, garam itu tidak berguna. Dan hukuman bagi istri Lot adalah hukuman yang besar sekali. Kita sudah mendengar bagaimana biarpun istri Lot ini dosanya kecil, tetapi hukumannya sangat mencolok. Ya, jadi apa yang dilakukan istri Lot? Istri Lot itu menoleh ke belakang. Dan setelah menoleh ke belakang, ia menjadi tiang garam. Ya, jadi kita sudah mendengar pada hari Minggu
bagaimana supaya kita tidak menjadi tiang garam seperti istri Lot. Kita lihat dulu di ayat yang ke-28, ayat yang ke-28. Kita belajar bagaimana supaya kita tidak menjadi tiang garam seperti istri Lot. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa hari itu di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ya, di sini bukan berarti mereka yang tinggal di sotoh itu atau loteng artinya ya. Ya, tinggal di soto atau loteng, jangan kembali ke bawah. Bukan berarti mereka yang tinggal di soto atau loteng jangan kembali ke bawah secara jasmani. Tetapi kita akan lihat artinya ini secara rohani. Ya, jadi supaya jangan kita menjadi isi Lot, kita harus tetap berada di peranginan. Di sini katakan, barang siapa hari itu sedang di peranginan di atas soto atau di atas rumah. Ya, kita sudah mendengar peranginan ini adalah peranginan artinya bagi kita tempat yang sejuk, tempat yang sejuk bagi kita. Karena saya tinggal di peranginan ya, di atas. Saya tahu sekali ketika keluar rumah di peranginan itu udaranya sejuk sekali. Sekalipun hari itu siang, tapi ketika keluar rumah sejuk sekali. Apalagi kalau misalnya jendela itu ditutup, semua panas. Ketika dibuka, semuanya segar. Ya, jadi peranginan ini bagi kita adalah dalam keadaan damai sejahtera atau dalam keadaan perhentian, sejuk. Ya, ketika kita dalam keadaan sejuk, damai. Keadaan panas tidak damai. Kita sudah mendengar diam dan tenang. Ya, diam itu artinya kita bisa mengoreksi diri kita. Ya, kalau kita mau diam dan tenang, kita berada di atas, di peranginan. Kita sudah mendengar bagaimana ketika kita berdiam diri, yaitu ketika kita berdiam diri bukan hanya diam saja, ya, tetapi diam itu artinya bagi kita adalah mengoreksi diri. Ya, seperti orang berkaca. Ya, kalau orang berkaca pasti diam. Ya, tidak ada orang berkaca sambil lari-lari, sambil jalan-jalan. Ya, biasanya dia diam dulu, tenang dulu, sehingga dia bisa mengoreksi dirinya sendiri. Ya, kita sudah mendengar pada hari Minggu, ini adalah gambaran orang yang duduk di bawah kaki Tuhan, duduk diam seperti Maria. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, kita juga ketika mendengar firman Tuhan, kita bisa mengoreksi diri kita. Dan kita berada di bawah kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan. Dan rahmat dan kasih karunia Tuhan itu adalah pengampunan yang harus kita dapatkan dari Tuhan. Kita sudah mendengar bagaimana supaya pengampunan itu semakin teguh dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama, supaya pengampunan itu semakin teguh, ya, tidak goyah pengampunan itu. Yang pertama, kita tidak mengulangi berbuat dosa. Ya, karena ketika kita berbuat dosa lagi, ya, pengampunan itu goyah. Pengampunan itu goyah. Tapi ketika kita tidak mengulangi perbuatan dosa lagi, pengampunan itu semakin teguh. Ya. Dan bagaimana supaya pengampunan itu teguh? Yang kedua, kita mengampuni dosa orang lain. Ya, kadang orang sudah diampuni, tetapi ketika dia lihat kesalahan orang lain, dia tidak mau mengampuni. Ya, ingat kisah
seorang yang berhutang, ya 100.000 talenta. Setelah diampuni, dia keluar, dia lihat kawannya yang berhutang 100 dinar. Dia cekik kawannya itu, dia dekat, dia cekik, dia berkata, bayar hutang. Dan ketika raja ini tahu orang ini tidak berbelas kasih, ya, dia harus menanggung perbuatannya yang dulu, hutangnya yang dulu. Raja katakan, engkau akan masuk dalam penjara, ya, sampai dibayar hutangnya. Ya, artinya kita ketika pengampunan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mengampuni dosa orang lain. Yang ketiga sekarang, ya, supaya pengampunan itu semakin teguh, jangan menghakimi orang lain. Ya, jangan menghakimi orang lain. Selalu ingat, kita sama-sama orang berdosa. Ya, selalu ingat bahwa dosa kita belum tentu lebih sedikit. Ya, belum tentu kita lebih baik dibandingkan dia. Ya, ingat selalu ada balok mungkin di mata kita. Mungkin dosa dia hanya selumbar saja. Dan yang keempat, bagaimana supaya pengampunan itu teguh, dalam Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat yang ke-16. Ya. Ini tentang pengampunan. Ya, kadang-kadang pengampunan kita tidak teguh karena ulah kita sendiri. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Selanjutnya, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Ayat 18. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Nah, supaya pengampunan itu teguh, yang keempat, ini yang kadang-kadang kita lupa. Ya, jangan bersukacita atas kejatuhan musuhmu. Jangan beria-ria atas kejatuhan lawanmu. Ya, di sini dikatakan lawan. Kalau kawan mau ditertawakan silahkan. Tapi kalau lawan, wah ini kalau misalnya lawan kita bersukacita. Apalagi jatuh, terperosok, bangkrut, sakit. Wah. Kadang hati itu siapa yang tahu, tapi kadang-kadang bisa orang itu bersukacita kalau melihat musuhnya jatuh. Nah, pengampunan tidak teguh. Kenapa? Di sini kita lihat memang pembalasan adalah hak dari Tuhan. Tetapi sikap hati orang benar terhadap pembalasan Tuhan bukan untuk bersukacita, tetapi kita semakin waspada. Ya, mengapa? Yang pertama, karena hal tersebut bisa terjadi atas kehidupan kita. Ya. Kita tetap doakan supaya orang itu bisa bertobat. Tetap doakan pertobatannya, bukan kehancurannya. Ya, mungkin orang tidak pernah mungkin berdoa kepada Tuhan supaya musuhnya jatuh. Saya yakinlah. Ya, tetapi dia berharap kalau musuhnya jatuh. Itu harapan itu dalam hati. Tidak didoakan. Tetapi ketika kita lihat harapan itu terjadi, musuh itu jatuh, kita bersukacita. Nah, berarti harapan kita yang tidak baik terhadap orang itu. Nah, jadi ketika kita melihat yang semacam itu, kalau kita bersukacita atas kemalangannya, berarti kita tidak punya hati yang berbelas kasihan. Berarti hati kita penuh dengan kejahatan. Masih ada iri, masih ada dengki. Ya betul ya. Mudah-mudahan kita bisa mengoreksi diri kita sekarang. Ya, jangan sekali-kali tertawa, bersukacita
kalau musuhmu jatuh. Kalau teman kita jatuh, biasanya kita ada rasa duka cita. Ya, anak kita jatuh, kita pasti berduka cita. Tapi kalau musuh jatuh, sorak. Kadang-kadang lebih bersuka cita lihat musuhnya jatuh. Ya. Ya, apalagi kemarin ya ada kisah yang viral nih ya, jadi ada yang viral di Lampung kalau saya tidak salah ya. Dia belum bercerai tapi sudah buat pesta perceraian. Oh, dulu biasanya pesta pernikahan. Ini pesta perceraian. Selamat berbahagia, selamat menduda, selamat kami yang berbahagia. Itu jahat sekali itu. Ya, akhirnya dia dilaporkan polisi. Ya, ternyata usut punya usut, pernikahan belum 6 bulan. Jadi kalau belum 6 bulan nggak boleh cerai. Tapi dia sudah acara syukuran perceraian. Baru kalau saya tidak salah 3 bulan atau 4 bulan dia sudah menalak, kalau saya istilahnya menalak. Kalau dalam hukum Indonesia 6 bulan itu menikah tidak boleh. Ya, di bawah 6 bulan. Ini masih proses sudah bersorak-sorai. Ya. Ya, bagaimana perasaan istrinya. Ya, jadi yang selanjutnya kita harus ingat juga murka Tuhan akan berbalik kepada kita. Ya, jangan sampai dosa dan ganjarannya malah melekat kepada kita. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, ketenangan. Jadi di atas sotoh artinya sekarang diam dan tenang. Ya. Setelah diam, baru ada langkah selanjutnya, yaitu tenang. Ya, tenang. Yaitu bisa menguasai diri. Ya, jadi tenang ini bisa diartikan tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, ya, aman, tentram. Ya, ini bicara ketenangan. Nah, kita akan lihat apa kegunaan hidup dalam ketenangan. Yang pertama, dalam Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Orang-orang yang tenang, hidupnya akan mendapat banyak hal yang indah. Ya, ini kegunaan orang-orang yang hidup dalam ketenangan. Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ya, orang yang hidup tenang, dia dapat mencegah. Kalau dalam bahasa lain dikatakan, atau terjemahan lain dikatakan, orang-orang yang sabar bisa membatalkan kesalahan-kesalahan yang besar. Ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, jika majikanmu memarahi engkau, ya, janganlah engkau minta berhenti. Jadi kalau ada yang marah, jangan berhentiin. Ya. Terus saja marah, silakan. Jadi kalau kita lihat orang marah, jangan minta dia berhenti. Ya. Teruskan saja biar dia ngomong seperti apa. Jadi kalau majikanmu memarahi engkau, janganlah engkau minta dia berhenti. Ya. Sikap yang tenang akan meredakan amarahnya. Nanti dia akan lihat, ya, yang dimarahi itu apa sikapnya. Ya. Kalau sikapnya tergesa-gesa, dia akan membuat sikap yang akhirnya membuat kesalahan yang besar. Tapi kalau orang tenang, diam dia. Dia mau dimaki, apalagi dia kalau salah. Ya, apalagi dia kalau salah. Dia diam. Dia tenang. Ya.
Jika majikanmu marahi engkau, janganlah engkau meminta berhenti. Ya, tetapi kalau sikap kita tenang, itu akan meredakan amarahnya. Dalam terjemahan lama dikatakan, apabila berbangkitlah murka yang dipertuankan akan dikau, hendaklah jangan engkau meninggalkan tempatmu, karena sabar dapat membatalkan dosa yang besar. Ya, inilah orang-orang yang hidup tenang. Dia akan bisa menguasai dirinya sehingga dia bisa mencegah sampai membatalkan kesalahan-kesalahan yang besar. Yang kedua, ya, kegunaan dari ketenangan. Ayub 3 ayat 25. Ayub 3 ayat 25. Ya. Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Teruskan. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak dapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ya, jadi kalau lawan kata dari tenang itu gelisah, khawatir. Dikatakan dalam ini, kalau orang khawatir, yang dikhawatirkan itu akan terjadi. Yang dicemaskan, itulah yang akan mendatangi engkau. Ya, jadi di dalam ketenangan terhindar dari apa yang kita khawatirkan. Ada amin? Jadi ketenangan ini bisa menghindarkan kita dari banyak sesuatu yang kita khawatirkan. Ya. Makanya khawatir itu salah satu bentuk kita, ya, mendatangkan masalah dalam hidup kita. Nanti kalau ada kekhawatiran, yang kita khawatirkan terjadi. Demikian. Ya. Karena orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan yang ketiga, ya, di dalam ketenangan kita bisa menguasai dan meyakinkan keadaan. Ya, kita bisa menguasai keadaan kalau kita tenang. Amsal 25 ayat 15. Amsal 25 ayat yang ke-15. Ya. Dengan kesabaran, dengan ketenangan, ya, seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Ya, jadi kalau kita punya kesabaran, ketenangan, penguasaan diri, nah, kita dapat meyakinkan keadaan. Ya, kalau di rumah sedang kacau, ya, kalau ada orang tenang di situ, semua bisa menjadi tenang. Betul ya? Tapi kalau misalnya dalam keadaan kacau, datang orang yang kacau lagi. Makin kacau keadaan. Ya, kalau orang kacau dan orang tenang ini, kalau disatukan, ya, ya bisa tenang semua, ya. Tapi kalau orang kacau ditambah kacau, sudah tambah kacau. Makanya jadi kepala rumah tangga yang tenang. Jadi istri yang tenang. Suami yang tenang. Yang keempat, kegunaan dari ketenangan dan apa yang terjadi ketika kita dalam keadaan tenang. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Ya, ini yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Ya, terletak kekuatanmu. Nah, jadi yang keempat, di dalam ketenangan terletak kekuatan kita. Ya, saya beberapa kali nonton bola, ya. Ya, jadi kalau orang itu sudah mulai panik,
mulai gelisah, mulai mulai panik lah sebutannya. Tidak dalam ketenangan, semua pertahanan itu hancur berantakan. Tapi kalau sudah ada tenang satu orang saja, ya bisa menguasai keadaan, ya pertahanan itu makin kuat. Nah begitu juga kalau kita tenang, ya disitulah letak kekuatan kita. Seperti apa? Seperti burung Raja Wali. Ya, burung Raja Wali digambarkan sebagai pribadi atau jiwa yang tenang. Ya, ketika menghadapi badai, apa yang dia lakukan? Ya, dan sebelum badai dia mengepakkan sayapnya seperti biasa. Kadang-kadang direntangkan cukup. Tapi ketika ada badai ternyata Raja Wali ini cukup merentangkan sayapnya. Ya. Semakin ada badai, semakin cukup direntangkan. Nah, begitulah ketenangan dari burung Raja Wali. Jadi ketenangan itu bukan berarti ya di dalam Raja Wali bukan artinya merentangkan tangan itu buat kita adalah berserah. Ya, berserah kepada Tuhan. Di dalam ketenangan, di situ sumber kekuatan kita. Coba kita kalau dalam masalah apapun, tenang saja. Tenang. Diam, mengoreksi diri, dan tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Supaya apa tadi? Supaya kita jangan melakukan kesalahan yang besar. Atau bisa mencegah kesalahan besar, membatalkan kesalahan yang besar, atau juga mencegah untuk kita berbuat dosa yang besar. Ya. Terus dalam ketenangan kita terhindar dari apa yang kita khawatirkan. Terus di dalam ketenangan kita bisa menguasai keadaan. Orang yang bisa menguasai keadaan, dia adalah orang yang tenang. Ya, dalam ketenangan di situ letak kekuatan kita. Kalau kekuatan itu diibaratkan persentase ya. Ya. Ketika kita khawatir, ya takut, ya kekuatan kita itu berkurang, mungkin 10%. Tetapi ketika kita tenang, dia akan meningkat. Ya sampai kalau misalnya presentasi bisa 100%. Ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ketenangan. Tetapi dari mana sumber ketenangan? Ya. Dalam Mazmur 62 ayat yang pertama, ayat yang tidak asing lagi. Mazmur 62 ayat yang pertama. Ya, di sini letak sumber ketenangan kita. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, ketenangan itu cuma bisa didapat kalau kita dekat dengan Tuhan. Ya, contohnya siapa? Yakub. Kebalikannya Esau. Esau ini kehidupan yang tidak bisa tenang. Ya. Esau ini selalu berburu keluar rumah. Ya, tidak betah di rumah. Tetapi Yakub dia kehidupan yang tenang. Dia bisa tinggal di rumah, di kemah. Kalau pada zaman disebut di kemah. Karena Abraham, Ishak dan Yakub selalu tinggal di kemah. Mereka tidak memiliki rumah, tetapi mereka hanya memiliki kemah. Ya, Yakub tinggal di kemah. Nah, kemah itu arti bagi kita ya tabernakel, yaitu rumah Tuhan. Nah, disitulah letak kekuatan Yakub. Yakub menjadi kehidupan yang tenang. Ya, ketika dia dalam menghadapi Esau, dia
punya hikmat. Ya, juallah hak kesulunganmu. Wah, Esau ini berkata, buat apa hak kesulungan itu? Sebentar lagi saya akan mati. Tapi ketika ditawarkan kacang merah, dia jual hak kesulungan. Tapi ketika dia jual hak kesulungan, dia tidak rela berkat kesulungan itu hilang. Padahal ketika dia jual hak kesulungan, berkat kesulungan pun akan hilang dari dirinya. Nah, begitu juga kehidupan kita. Kalau kita tenang, kita seperti Yakub. Ya. Jangan mencari ketenangan di luar seperti Esau. Saya ingat selalu pelajaran ketenangan itu seperti bayi. Bayi itu tenang kalau di dekat ibunya. Ya, Tuhan itu seperti ibu bagi kita. Ya, selama bayi itu dekat dengan ibunya, tenang dia. Ya, kalau bayi itu menangis, ibunya berusaha menenangkan. Ya, berusaha menenangkan. Berusaha supaya anak ini tidak menangis. Dicari apa yang membuat dia tidak tenang. Dicari. Ya, mungkin ada kotoran. Ya, ketika kita sedang berbuat dosa, sudah berbuat dosa, kita menangis, kita tidak tenang, datang kepada Tuhan. Tuhan basuh, bersihkan diri kita, menyucikan diri kita. Ya, mungkin bayi ini sedang lapar. Ya, saya benar-benar melihat memang ya, kalau bayi itu tidak tenang, dia menangis. Ya, memang itulah manusia, dipenuhi banyak kelemahan. Ya, tangisan itu tanda dari kelemahan manusia. Yesus pun pernah menangis. Nah, memang kalau kita dalam keadaan tidak tenang, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, menangislah kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan lihat kita seperti bayi atau tidak. Kalau kita seperti bayi, menangislah kepada Tuhan. Dan ketika bayi itu menangis, ibunya akan selalu berusaha bagaimana bayi itu tenang di dalam pangkuannya. Ya, jangan seperti Lot. Lot itu membuat keputusan yang tergesa-gesa, tidak tenang. Ya, ketika ditanya oleh Abraham, mau kemana engkau? Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Ya, kalau aku ke sana, aku ke sini. Ya, Lot dengan pikiran dagingnya, dia memilih yang tidak sesuai dengan firman. Tetapi Abraham ketika memilih, dia tenang. Ya, ketika Abraham mau memilih, datanglah firman Tuhan. Nah, itulah yang membuat Abraham menjadi kehidupan yang selalu berada dekat dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu, hiduplah dalam ketenangan. Ya, di dalam diam dan tenang, disitulah letak kekuatan kita. Dengan bertobat dan tinggal diam, kita akan diselamatkan. Nah, sekarang prakteknya buat kita sekarang berseru di bawah kaki Tuhan. Ya, seperti bayi, tangisan itu tidak bisa ditahan. Ketika bayi itu ada kegelisahan, tangisan itu tidak bisa ditahan. Ya, boleh kita menangis kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan lingkupiku dengan sayapmu. Saya undang Bapak Gembala ke depan. Lingkupiku dengan sayapmu,
badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Sekali lagi, lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ya, singkat saja. Yang bisa berlutut boleh berlutut. Ya, silakan. Yang bisa berlutut boleh. Kalau tidak, di kursi saja. Haleluya. Naungiku Haleluya. dengan kuasa-Mu. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi boleh singkat. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Haleluya. Allahku. Ku tenang sebab
Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Turunkan suasana surga, Tuhan. Suasana damai, Tuhan. Haleluya. Suasana sukacita. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup, kita bangkit berdiri. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu,
jamahanmu berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Engkau ada bersama kami Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada bersama kami. Dan Engkau berkata, Engkau akan menyertai kami sampai pada kesudahan alam. Dan penyertaan-Mu membuat kami tidak perlu takut. Dan kami akan berhasil. Kami akan menang. Kami akan bisa maju melangkah sampai masuk kota Yerusalem baru, kota idaman, kota mempelai, kota di mana tidak ada lagi ratap tangis duka cita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memberi persembahan sedikit banyak yang kami beri. Terimalah menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Dan Engkau akan membalas berlipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. saja aku tenang daripada jalan keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya.
daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Silakan dulu. Ya. Nanti ditampilin laporan keuangan. Kita dengarkan pengumuman. Ya, besok itu ibadah ya, pendalaman Alkitab di Cimindi Bandung jam 6 sore. Hari Rabu, hari Sabtu ibadah remaja muda jam 6 ya di Cimindi Bandung. Hari Minggu ya kita kembali ibadah ya, ibadah pertama di Bandung, ibadah kedua di sini ya. Ya, terima kasih. Kita tutup dalam doa. Kita bangkit berdiri. Ya, kita doakan Opo Romando, Bu Hani Mukti, ya, cucu Bu Rina, ya, juga Ibu Herin pekerjaannya, ya. Kami menyatukan iman kami memanggil nama di atas segala nama, itulah nama Tuhan Yesus yang ajaib. Kami berdoa Tuhan supaya tangan-Mu tertumpangkan pada mereka. Kami berdoa buat Opo Romando yang perempuan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan dia. Bu Hani Mukti juga bilur-bilur-Mu menyembuhkan dia. Dan juga cucu Bu Rina, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan dia. Juga buat Ibu Herin, berkati pekerjaannya, biar pulihkan semua usaha pekerjaan. Juga anak-anak-Mu kalau mengalami kemacetan dalam usaha pekerjaan, biarlah Tuhan memulihkan, memberkati. Engkau sanggup, kuasa-Mu sanggup menurunkan berkat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun pemulihan segala sesuatu. Pulihkanlah semua yang belum baik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak-Mu menikmati indahnya percaya kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Siang malam Engkau menjaga kami, menuntun kami supaya hidup kami damai dan tenang. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, sebab orang-orang yang percaya padamu aman seperti singa muda yang kuat, tidak gentar terhadap apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga pemerintahan yang ada sekarang. Tuhan berkati dari pusat sampai ke daerah, dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh kepala daerah tingkat 2, baik bupati juga wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah, berkati Pak RW, Pak RT, berkati seluruh Indonesia. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Kami juga berdoa buat negara-negara yang konflik sedang berperang. Sadarkanlah para panglima, raja, dan juga para serdadu supaya mereka mau berdamai.
Peperangan hanya membawa kematian, kehancuran, penderitaan. Damai itu indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah sekarang saudaraku pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak, dan dari Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat